Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka untuk kelas 10 semester 1 bersama saya. Sebelum-sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rumus investasi, yaitu ada present value, ya. Kemudian ada future value, kemudian ada anuitas untuk menghitung angsuran tetap per bulan dengan saldo menurun. Ya, kemudian kita juga sudah belajar tentang rumus untuk menghitung penyusutan. Ya, di sini ada rumus fungsi SLN, metode garis lurus, straight line methods, dan juga fungsi SYD, jumlah angka tahun, sum years digit method, ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar juga bagaimana membuat rumus untuk perhitungan penyusutan, ya, karena di akuntansi juga ada penyusutan untuk peralatan atau aktiva tetap, ya. Kita akan menghitung penyusutan dengan metode yang ketiga, yaitu double declining balance method, ya. Rumusnya ya mirip-mirip lah ya dengan ini. Nah, kita langsung saja kita buat di sheet baru, ya, seperti ini. Kita buat tabelnya dulu. Untuk penyusutan yang semacam ini kita akan buatkan contoh dulu. Di sini ada harga perolehan, saya gunakan huruf besar, perolehan, kemudian ada umur ekonomis, kemudian ada nilai sisa, ya. Di sini kita kasih contoh saja 85 juta. Penyusutannya umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta, ya. Nah, seperti biasa jangan lupa di sini ada tombol yang bisa kita gunakan supaya dia bisa muncul titik untuk menunjukkan ribuan, puluhan ribu, jutaan, dan seterusnya, ya. Sekarang kita buat tabelnya dulu. Di sini ada tahun penyusutan, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan, kemudian juga ada nilai sisa. Oke, nah kita atur sekarang untuk tombolnya tabelnya. Kemudian di sini akumulasi dia terlalu lebar, ya, kita tampilkan supaya tidak terlalu lebar. Kita gunakan wrap text, ya. Saya rasa sudah saya ajarin untuk pertemuan sebelumnya dan harusnya sudah bisa. Demikian juga untuk alignment. Nah, seperti ini kita buat. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5 karena 5 tahun, ya, umur ekonomisnya. Ya, sekarang kita buat tabel. Ini juga kalian sudah tahu dan memang harus tahu, ya, karena ini adalah lanjutan dari Excel mengolah angka. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus fungsi, ya. Rumus fungsi untuk menghitung penyusutan atas harga perolehan dan nilai sisanya ini 10 juta, ya. Nah, 10 juta, nilai sisa sekian dengan umur ekonomi sekian. Kita akan menggunakan rumusnya seperti apa? Yang pertama kita akan ambil rumus double declining method, ya. Kita bisa menggunakan rumus insert function, ya. Kemudian kita pilih finansial. Di sini kita cari double declining method. Nah, ini DDB, ya, seperti itu. Atau kita juga bisa langsung ketik DDB, buka kurung, kemudian cost, salvage, life period, dan faktor, ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk cost itu kita akan ambil dari apa kira-kira? Kita ambil dari harga perolehan, di mana letaknya di C3, ya. Kalau saya membuatnya di C3, kalau kalian membuat di C2 atau C1 juga silahkan. Yang penting sumbernya harus betul, ya. Kali ini punya saya ada di
C3 ya, sehingga saya akan ambil di sini. Kemudian ada salvage ya. Salvage itu adalah nilai sisa. Nah, nilai sisa saya ada di mana ini? C5 selnya. Life ini adalah umur, ekonomis ada di C3. C4 ya, punya saya C4. Kemudian ada period. Periodnya ini adalah tahun keberapa ya. Nah, kalau saya ini kan sedang membuat rumusnya di tahun keempat, berarti saya harus menggunakan apa ini? Tombol atau sel A11 ya. Saya klik di A11 karena saya mengetikkan rumusnya di sini. Kalau saya ngetikkan rumusnya di sini ya tahunnya harusnya di sini. Nah, kemudian untuk faktor kita kosongkan saja sehingga akan ketemu rumusnya nanti ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, seperti itu ya, rumusnya akan sama. Nah, kalau saya tarik ini nanti tarik ke atas ke bawah bisa saja ya, tetapi perhatikan di sini ini kan belum absolut ya, atau belum ada tanda pagarnya. Kita bisa klik F4 supaya dia ada tanda dolarnya, kemudian ini juga F4, ini juga F4 ya. Tujuannya adalah supaya dia tetap membaca sel-sel yang kita pakai ini. Sedangkan A11 itu tidak perlu kita kunci karena nanti kita akan juga copy untuk sel yang lainnya. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, perhatikan ini ya. Kalau saya copy selnya di sini tetap C3, C5, C4, A10 karena dia berada di B10 sehingga dia membaca A10. Ya, seperti itu. Jadi tinggal di copy saja ke atas, ini juga bisa di copy ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, yang berikutnya itu adalah akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi penyusutan itu dihitung dari penyusutan pertama. Letaknya di sini, penyusutan kedua berarti penyusutan pertama ditambah penyusutan kedua ya. Ini di penyusutan ketiga berarti penyusutan pertama ditambah penyusutan kedua ditambah penyusutan ketiga. Nah, kalau di sini kita klik sama dengan saja bisa. Nah, kemudian di bawahnya ini kita klik saja sama dengan ini ya. Atasnya ditambah dengan samping B9. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal copy saja sehingga dia akan otomatis menghitung C9. Nah, atasnya kan, nah atasnya kita buat rumus di sini C9 ditambah ini. Nanti ini ditambah juga ini ditambah ini, gitu ya, seterusnya. Tinggal copy aja, tinggal tarik copy direct. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita hitung nilai sisanya berapa. Nilai sisanya otomatis diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan ya, sama dengan ini. Kita kunci dulu karena supaya tetap menghitung ya. Maaf, ini kita hitung ini C dikurangi dengan penyusutan pertama ya. Ini tadi di absolut ya loh, kok saya hapus. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu. Yang berikutnya sama dengan ini ya, tetap di F4 kemudian ditambah dengan penyusutan, akumulasi penyusutan kedua. Maaf, dikurangi kok ditambah ya, dikurangin hasilnya. Nah, dikurangi seperti itu. Atau juga kita bisa copy direct seperti tadi karena sudah kita absolutkan ya. Nah, hasilnya sama kan, otomatis dia membaca. Perhatikan selnya di sini ini ya, selnya C3 tetap karena dikunci, kemudian dikurangi C8, kemudian C3 kurangi C9, C3 kurangi C10,
C3 kurangi C11, C3 kurangi C12. Jadi hasilnya sesuai, nilai sisa 10 juta. Nah, demikian saja caranya, sangat mudah sekali. Saya kira kalian bisa mengerjakannya. Nanti silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk file ke Google Classroom. Kemudian yang tidak punya buku seperti biasa dikerjakan di buku seperti ini, tetapi rumus masing-masing ini ditulis di setiap selnya, ditulis rumusnya, bukan ditulis angka 34 juta dan seterusnya, tapi ditulis rumus. Nih, di sini juga ditulis rumus ya. Kemudian difoto dan dikirimkan. Nah, kalau sudah, nanti kalau kita bisa ketemu di sekolah, sudah masuk pakai laptop sekolah, bisa dikerjakan. Tinggal entry rumusnya saja ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi.